KRMT Roy Suryo Noto di Projo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa. Roy Panci divonis seumur hidup. Bisa dipastikan Roy Suryo mendapatkan vonis yang paling berat dari kawan-kawannya, karena Roy Suryo ini pernah terjerat kasus sebelumnya, yakni kasus meme stupa ini, dan masih ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Jadi sebelum ini Roy Panci ini pernah dipenjara rekan-rekan. Nah, jadi berstatus sebagai ex-residivis dan kasus yang tidak jauh berbeda. Karena ini terkait tudingan fitnahan dan pelecehan, maka dari itu bisa dipastikan pula bahwa vonisnya akan lebih berat. Karena ketika sudah mendapatkan sanksi berupa kurungan badan, Roy Panci ini ternyata tidak kapok membuat gaduh. Lalu bagaimana Rismon, Tifa, dan lain-lain? Tentunya akan mengikuti karena ini menjadi sebuah balasan yang telak bagi para pembuat gaduh, para tukang fitnah, dan para tukang hina seperti mereka, rekan-rekan. Dua laporan polisi ya. Pertama, Roy Suryo, Bambang Suryadi, Rismon, dan Hermanto ya, untuk pencemaran nama baik Profesor, dan untuk pasal pemberasannya kita Bambang Suryadi. Sempat memilih diam, Rektor Universitas Jakarta Internasional, Prof. Paiman Raharjo melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipa, Gator Suryadi, dan Hermanto ke Polda Metro Jaya Sabtu dini hari, 12 Juli tahun 2025. Dalam pelaporan itu, Paiman didampingi oleh pengacara kondang, Farhad Abbas, yakni dugaan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik dan pemerasan yang menurut Prof. Paiman telah mencemarkan reputasi pribadinya dan institusi akademik tempatnya mengabdi. Sudah waktunya kebenaran ditegakkan. Selama ini saya dituduh terlibat pembuatan ijazah palsu Presiden Jokowi di pasar pramuka tanpa bukti. Tidak hanya mencoreng nama saya, tapi merusak citra dunia pendidikan secara umum. Ketika mereka keluar dari gelar perkara khusus kemarin, Roy Suryo, Rismon langsung dipanggil oleh media, mereka memberikan semacam statement seolah-olah mereka menang. Ya. Bahkan sampai di Ruasum pun di Wasdik mendukung mereka, ya kan? Nah, ini perang opini ini jelas ya, membingungkan publik. Ya. Di satu sisi yang resmi, yang punya otoritas ya, memang tidak mengeluarkan statement ya kan. Mabes Puslapor kan tidak memberikan statement setelah gelar perkara khusus itu. Ya. Mereka ajak nih disandingkan dengan pihak dari Pak Jokowi. Ya. Nah, tentu masing-masing mereka ada kebenaran, versi mereka tentunya. Nah, secara hukum sebelum kita masuk ke proses apakah langsung sidik atau masih lidik di Polda Metro Jaya. Nah, pasca gelar perkara khusus itu, kalau Mas Aristo sebagai orang hukum ya, yang mengerti, ini perang opini antar mereka ini seolah-olah mereka yang paling benar dua-duanya, itu publik yang awam ya mencermatinya seperti apa pegangannya Mas Aristo? Oke, gini Bang Budius. Jadi sebelum saya ke teknis ya. Saya mau kasih ilustrasi aja, gambaran sederhana nih sebenarnya apa sih yang terjadi ya. Apa yang terjadi ya? Jadi pertama gini, betul tadi ada perang opini, perang kebenaran. Nah, sederhananya begini, di dalam persoalan ini rasanya nih ada perdebatan antara dua versi kebenaran. Tadi kalau Abang mengatakan versi Roy Suryo CS dan versi otoritas, saya di dalam literatur hukum ini, perdebatan ini bisa dianalogikan seperti ada kebenaran formal, ya, kebenaran hukum melawan kebenaran realitas. Apa itu maksudnya? Kebenaran hukum ini adalah kebenaran yang didefinisikan oleh otoritas. Siapa itu otoritas? Ya aparatur penegak hukum negara. Polisi dalam hal ini ya? Polisi, jaksa, hakim, mereka yang punya definisi tentang itu, dan mereka memonopoli kebenaran lewat hukum. Betul. Karena mereka adalah, makanya disebut penegak hukum. Nah, di sisi lain ada yang namanya kebenaran realitas. Kebenaran realitas yaitu kebenaran yang asli seperti apa. Nah, idealnya di dalam sistem hukum yang ideal sama dong mestinya kebenaran versi otoritas dan kebenaran versi realitas. Akan tetapi di suatu sistem hukum yang tidak ideal, di Indonesia misalnya, seringkali ini berbeda kan. Misalnya perkara Sambo, apa yang dikatakan oleh otoritas misalnya
tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, makanya menjadi kontroversi. Nah, di dalam lanskap berpikir itu rasanya isu ijazah palsu Jokowi ini bermain di dalam framework itu. Apa maksudnya? Kebenaran otoritas ini sudah sangat berpihak kepada Pak Jokowi. Kebenaran realitasnya. Kebenaran otoritas. Oh, kebenaran otoritas. Otoritas dulu, saya katakan. Kenapa? Pertama, ya, yang paling penting adalah UGM sebagai otoritas yang mengeluarkan ijazah itu sudah mengatakan sederhananya ijazah itu asli. Ya. Betul mahasiswa, betul wisuda, betul KKN dan lain-lain. Pertama. Yang kedua, Bareskrim ya, sebelum gelar perkara khusus tadi kan sudah menyatakan bahwa asli kok, ijazahnya identik ya. Ketika diidentikan dengan teman-teman seangkatannya, kemudian bukan hanya itu, kasih bukti bahwa Pak Jokowi diterima di UGM, kasih transkrip nilai, kasih foto KKN. Nah, kebenaran versi otoritas ini mau mengatakan bahwa betul kok Pak Jokowi mahasiswa dan lulus, oleh karena itu ijazahnya itu asli. Nah, di dalam sistem Indonesia, kebenaran versi otoritas ini standarnya rendah, Bang Budius. Apa maksudnya rendah? Karena penekanan kebenaran sistem pembuktian pidana kita itu empasisnya kepada angka. Apa maksudnya angka? Mungkin Bang Budius pernah dengar 2 alat bukti. Betul. Ini nggak ada negara lain, saya cari nggak ada negara lain yang penekanannya terhadap angka. Biasanya penekanannya terhadap huruf. Misalnya apa tuh? Beyond reasonable doubt. Tapi itu nanti itu terlalu teknis lah. Yang saya mau katakan bahwa standarnya itu rendah. Artinya 2, ini mathematical exercise. Nah, dalam perspektif tadi kebenaran otoritas tadi, UGM udah mengatakan ijazah itu asli, itu 1 alat bukti. Ada saksi dari UGM, itu 1 lagi. Ada potongan koran bahwa Pak Jokowi itu betul betul kuliah di UGM, itu 1 lagi, udah 3. Ada foto-foto KKN, itu 1 lagi, udah 4. Berarti sudah banyak bukti. Artinya sudah banyak bukti. Menurut standar pembuktian, kebenaran otoritas ini sudah mempunyai kekuatan hukum. Untuk apa? Untuk naik penyidikan, bahkan untuk menetapkan tersangka. Ini kebenaran versi otoritas. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar itu, dia mau memberikan jarak antara kebenaran otoritas dengan kebenaran realitas. Dia mau mengatakan otoritas itu nggak betul, yang betul saya, realnya nggak begitu. Makanya dia melakukan banyak klaim, misalnya klaim-klaim bermunculan soal Universitas Pramuka, soal fontnya itu nggak pas, soal ijazahnya Jokowi tidak identik dengan teman seangkatan sampel lainnya, desa KKN-nya ternyata, soal desa KKN-nya baru muncul ternyata. Mereka mau menyerang kebenaran otoritas itu. Dengan kata lain, mereka mau menyerang satu otoritas UGM, mereka mau serang, otoritas dari Polri dia mau serang juga. Nah, persoalannya apakah kebenaran versi otoritas dan kebenaran versi realitas ini berjarak? Saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat ijazah aslinya. Tapi dengan situasi sekarang ini, dengan naiknya penyidikan itu, ini rasa-rasanya kebenaran versi otoritasnya ini lebih kuat argumentasinya sehingga naik penyidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Bareskrim Polri itu harus dimaknai sebagai Bareskrim ini sedang mau mendekatkan tadi kebenaran realitas dan kebenaran otoritas. Ngerti nggak? Makanya Bang Budius, mereka mengundang. Saya mau dengar kamu ceritanya apa sih? Gitu. Ya bisa jadi sebenarnya menurut analisis saya sebenarnya kesimpulannya kan sudah ada. Dan mereka mau mendengar saja supaya keputusan otoritas ini mempunyai legitimasi yang kuat. Betul. Nggak ada lagi komplain. Nggak ada lagi komplain. Mereka nggak didengar, mereka nggak diundang. Ya persis. Kan? Saya sudah dengar, tapi menurut saya nggak masuk akal itu. Nah, bahasa sederhananya itu translasi kenapa di Polda bisa jadi penyidikan. Itu kan hanya selang 1 hari setelah gelar perkara di Bareskrim. Dan juga mereka nggak bawa novum baru pada saat gelar perkara khusus kemarin. Bawa, kalau saya versinya mereka bawa yang dibilang error level analysis itu ya, soal ELA, soal ijazahnya dia bawa teman seangkatannya juga. Nah, persoalannya apakah bukti-bukti ini mampu memberikan jarak itu loh. Jadi tetap menjaga jarak antara kebenaran otoritas dengan kebenaran realitas. Lebih sederhana lagi, saya pernah menyatakan kemarin waktu diundang Bang Zulfan juga, ini kalau ibarat pertandingan sepak bola ini antara kubu Pak Jokowi dan kubu attacker Roy Suryo ini udah 3-0 saya bilang. Di babak pertama ini sudah 3-0.
Kenapa saya bilang 3? Karena tadi angka pembuktian 2, ini sudah lebih dari 2. Jadi simbolismenya itu 3. Nah, apakah dengan error level analysis itu, facial recognition test yang mereka bawa itu, apakah mampu menyamakan kedudukan atau memutarkebalikan kedudukan? Nah, rasanya enggak. Kenapa? Karena malah Pak Jokowi nyetak 1 gol lagi dengan PMJ di Polda Metro Jaya ini naik ke penyidikan. Nah, kalau menurut Mas Aristo, apakah di PMJ nanti ya laporan polisi pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini bisa langsung masuk ke sidik berpijak dari hasil gelar perkara khusus di Mabes Polri dan NO-nya di PN Solo misalnya, ya kan? Bisa langsung ke penyidikan nggak kira-kira? Kalau ke penyidikan kan sudah. Oh, di PMJ? Di PMJ sudah penyidikan, jadi dari 4 laporan itu sudah masuk penyidikan. Berarti sekarang tinggal menetapkan tersangkanya. Sebenarnya pasti, bukan pasti ya, sangat mungkin ya dalam praktek ya, karena saya juga berpraktek. Kalau sudah naik penyidikan, pasti penyidik itu sudah punya TSK. Sudah punya TSK di dalam kepalanya. Hanya tinggal waktu saja, hanya tinggal momentum saja. Kenapa? Karena tadi saya katakan untuk menetapkan tersangka dan memidanakan orang di Republik ini standarnya itu rendah. Tadi saya bilang 2 alat bukti saja. Jadi seperti mathematical exercise. Jadi ini tinggal momentumnya saja sebenarnya. Jadi dari 4 laporan itu sudah naik penyidikannya semua. Gitu Bang Bulius. Nah, yang namanya penyidik itu kan diketahui oleh publik ya, bahwa penyidik itu punya subjektivitas sendiri yang dilindungi oleh undang-undang kan gitu ya. Betul. Mereka berhak menahan atau tidak menahan, menetapkan TSK atau tidak, itu kan bahkan Kapolri pun sebagai atasan nggak bisa intervensi karena disumpahnya kan begitu. Teorinya. Ini syukur saya diingatkan teorinya seperti itu. Prakteknya ternyata nggak begitu ya. Ya, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Oke. Nah, dari proses ini yang sudah hampir 2 bulan ya, tentu penyidik dalam membaca kehebohan di ruang publik ini beda dengan orang awam membaca kan begitu ya kan. Nah, dilengkapi dengan mereka punya keterampilan, apalagi mereka disumpah ya, mereka mengamati setiap percakapan-percakapan Roy Suryo kah, Rismon kah, Tifa kah, mereka kan semakin bisa mengidentifikasi ya kan, dilengkapi dengan background dan bukti-bukti yang sudah mereka pegang nih. Ini sedang mengabaikan fakta, mengaburkan fakta, atau mencoba mencari dukungan, kan penyidik yang tahu itu. Betul. Nah, menurut hitungan Mas Aristo, kalau sekarang ini hari Senin, apakah dalam minggu ini ya, kan sudah banyak juga mengeluh, Polda kok kayaknya lambat sih proses hukumnya. Apa karena tekanan publik sehingga belum diumumkan para TSK ini, atau masih kekurangan alat bukti? Gimana Mas Aristo? Kalau lambat sih sebenarnya enggak ya, karena banyak perkara-perkara yang penyidikannya bertahun-tahun juga baru ada tersangkanya ya. Ini kan sebenarnya baru 2 bulan, cuman terasa lambat karena public exposure-nya itu kan besar sekali ya. Dan ini menyangkut orang penting lagi. Dan menyangkut orang penting, menyangkut diskursus publik, jadi harus hati-hati. Makanya saya bilang, saya pikir pasti ada kesinambungan ya, ada ketersambungan antara gelar perkara khusus 1 hari 2 hari setelah gelar perkara khusus yang di Polda Metro Jaya itu naik penyidikan. Nah, ini apa maksudnya kesinambungan? Artinya ini yang satu memperkuat yang lain. Jadi gelar perkara khusus itu jadi seolah-olah polisi mau mengatakan bahwa saya sudah meningkatkan ini kepada penyidikan karena saya yakin ini sudah ada kejahatan. Saya tinggal cari siapa yang jahat. Kenapa saya yakin ini sudah ada kejahatan? Saya sudah dengar semua pihak. Termasuk saya sudah dengar komplain dari pihak yang sana di Bareskrim. Saya sudah undang gelar perkara khusus. Ternyata ya nggak ada informasi baru buat saya. Dan jangan lupa, Bareskrim kan mengklaim bahwa yang dia tes di lapor itu adalah ijazah aslinya. Ya, artinya ketika ini perdebatannya soal kebenaran tadi ya, realitas atau otoritas, kemungkinan besar dia sudah tahu sebenarnya. Dia sudah tahu pasti ya, dia sudah sangat yakin, polisi sudah sangat yakin bahwa apakah ijazah ini asli atau palsu. Dan dengan perkembangan proses yang sekarang, arahnya kepada ijazah ini asli ya, karena ini ada di penyidikan. Nah, itu arahnya ke sana Bang Budius. Ya, ini kan 5 orang ini sebenarnya sudah jadi rahasia umum Mas Aristo
ya nama-nama mereka itu. Kenapa mereka tuh dianggap 5 sekawan? Karena memang polemik ijazah palsu ini kan mereka lah corongnya. Dan yang dilaporkan Pak Jokowi juga mereka. Iya, 5 orang ini kan, dari Roy Suryo, Rismon, Egy Sujana, Dr. Tifa, sama Rizal Fadila, ya kan gitu. Dan publik pun punya rekam jejak digital semua tuh tentang pernyataan-pernyataan mereka. Nah, bahkan ya beberapa orang di antara mereka malah nantangin, tidak melihatkan takut dalam arti bukan karena ini kan melawan hukum gitu loh, ya kan? Malah mereka membalikkan lagi opini bahwa mereka dikriminalisasi oleh aparat, ya kan? Mereka merasa aktivis, mereka merasa melakukan kegiatan yang sifatnya saintifik, penelitian, tapi kok dikriminalisasi. Nah, bagaimana penyidik memposisikan. Dan kita tiba di akhir video. Sebagai closing statement, kita berbicara terkait vonis yang memang cocok untuk para pembuat gaduh tersebut. Nah, sebelum kita berbicara vonis, tentunya kita berbicara bagaimana pelaporan dari Pak Jokowi, dari korban. Apakah ada laporan baliknya, apakah ada gugatan baliknya karena ijazahnya sudah terbukti asli. Misalnya bisa-bisa Pak Jokowi mencabut gugatan. Nah, apakah ada pencabutan gugatan dari Pak Jokowi? Soalnya kalau Pak Jokowi mencabut gugatan, maka gugur pula itu rekan-rekan. Nah, dalam hal ini ternyata alhamdulillah Pak Jokowi menolak mencabut gugatan kepada Roy Panci CS. Jadi alhasil penyelidikannya tengah naik sidik, dan tentunya kepolisian segera mengumumkan tersangka, segera mengumumkan vonis, serta para pembuat gaduh ini memang layak untuk dikurung. Karena selain merendahkan Pak Jokowi, selain membuat gaduh di media sosial kita semua, mereka selalu menghina, selalu merendahkan pihak-pihak yang memang berseberangan dengan mereka. Bahkan Ade Armando pernah mengatakan, jangan-jangan mereka ini kena gangguan mental. Ya bagaimana tidak, mereka seolah tidak mau terima kenyataan dengan fakta-fakta yang sumbernya bukan berasal dari mereka. Karena yang berasal dari mereka cuma opini, cuma narasi yang dikemas dan dipaksakan sekali. Karena rekan-rekan, berbicara vonis tentunya berbicara kewenangan tim penyidik. Nah, kalau kita di awal berbicara terkait vonis paling berat, ya tentu saja itu Roy Suryo. Karena di sini secara garis besarnya tentunya gugatan pencemaran nama baik itu sangat-sangat masuk. Katanya Roy Suryo itu lucu kalau divonis pencemaran nama baik. Kita bahas, kita bongkar satu-satu menjelang vonis tersangka. Rekan-rekan, berbicara terkait pemalsuan dokumen, berbicara terkait ijazah palsu, itu adalah dokumen yang dipalsukan. Tinggal cek bagaimana pemalsuan dokumen dipandang sebagai tindakan kriminal di Indonesia karena dilarang keras. Lalu menuding seseorang atau individu memalsukan dokumen, tentunya itu adalah sebuah tindak kriminal karena mencemarkan nama si korban yang memang dituding tersebut, menjatuhkan reputasi. Ini pun Pak Jokowi lagi-lagi. Kemudian kita berkaca kepada keterangan UGM serta uji lab forensik Polri, karena kepolisian sudah mengkonfirmasi asli, melakukan uji lab forensik. Kemudian di satu sisi ada pihak yang terus menyuarakan palsu. Jadinya ini logika publik benar-benar diacak-acak. Kemudian masuk pula penghasutan karena mereka seakan-akan mengajak publik untuk tidak percaya kepada kepolisian, kepada UGM, dan harus percaya bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu tidak asli. Nah, ini kan yang menjadi masalah. Bagaimana mereka ini berkuar-kuar di sosial media, kemudian hadir dalam berbagai forum debat, bahkan ketika pemanggilan Polda, kubu Roy Panci ini seolah bangga dengan tidak menghadiri, dengan tidak menjawab pertanyaan. Tetapi ketika diundang podcast sana dan sini, mereka itu benar-benar lantang. Inilah yang menjadi permasalahan dari kegaduhan yang mereka perbuat. Karena kalau kita berbicara, misalnya ingin menanyakan keabsahan ijazah, tinggal tanya kepada UGM dan tinggal tanya kepada kepolisian untuk lebih afdol, misalnya untuk lebih netral. Nah, UGM sudah mengkonfirmasi asli, kepolisian sudah mengkonfirmasi asli, maka tidak ada keraguan di dalamnya dan harusnya selesai cut sampai di sini. Nah, kenapa ini kok bisa berujung pidana? Kata orang-orang, lucu ini Pak Jokowi masalah ijazah kok sampai jadi pidana. Ya wajar, karena mereka menyuarakan kepalsuan. Sementara Pak Jokowi sudah
memberikan bukti bahwasanya ijazahnya asli. Kenapa tidak ditunjukkan langsung? Ini yang dibicarakan, ditunjukkan ijazahnya adalah presiden ke-7, orang penting di negara ini. Masa iya dokumen privasinya, dokumen pribadinya harus diumbar kepada media? Misalnya ini ijazah saya, ini ijazah saya. Ini kan tidak perlu rekan-rekan. Maka dari itu jalan tengahnya harus ada pihak yang memediasi. Jangan cuma Roy Panji dengan Pak Jokowi saja. Siapa yang mediasinya? Yang di Kepolisian Republik Indonesia. Dengan apa mediasi itu dilakukan? Tentunya dengan rekan-rekan anggota kepolisian dan uji lab forensik Polri. Ini yang paling penting rekan-rekan. Jadi kepolisian sudah mengkonfirmasi asli. Lalu apa masalahnya? Nah, sasaran mereka sepertinya bukan terkait keabsahan ijazah Pak Jokowi, tetapi kegaduhan demi kegaduhan yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk melahirkan sebuah ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah. Kan ujung-ujungnya bisa nyerempet ke sana dan ujung-ujungnya bisa terciptalah kekeosan melalui skandal tudingan ijazah palsu ini. Maka dari itu memang banyak yang menyuarakan segera umumkan tersangka, segera ringkus agar ini tidak menjadi polemik berkelanjutan. Karena kepolisian sendiri sudah menyatakan asli. Ini kan tinggal bolanya kita melihat bagaimana pekan-pekan ini akan diadakan konferensi pers kembali yang tentunya akan berbicara banyak soal tersangka dan soal kurungan badan.